Dan saya Wisatun Hasanah. Dan saya Nofis Santi. Saya Alfiana Nurizaki Musa. Nah, di konten kita kali ini kita akan melakukan praktikum dengan menggunakan sperma awetan. Sedangkan sistem produksi tersebut adalah sistem yang menghasilkan gamet, jantan atau betina agar makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan berikutnya melalui fertilisasi. Dan di sini di sistem produksi ini kita mengetahui sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Di sistem produksi ini kita belajar tentang spermatogenesis dan oogenesis dan kelainan-kelainan yang ada pada sistem reproduksi. Nah, di struktur sistem reproduksi pada pria, bagian dalamnya ada testis, epididymis, vas deferens, kelenjar kelamin, saluran ejakulasi dan urethra. Dan di bagian luar ada skrotum dan penis. Dan untuk sistem reproduksi pada wanita, bagian luar ada mons pubis, labium majora, klitoris dan himen. Dan bagian dalam ada ovarium, fimbriae, ovidum, uterus, cervix, dan vagina. Baik teman-teman, lanjut saja kita langsung ke untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita praktikum menggunakan sperma awetan dan ovarium. Oke guys. Jadi di sini kita punya mikroskop dan awetan, preparat awetan. Tapi kita hanya menggunakan sperma dan ovarium. Ini tuh preparatnya ya guys. Kemudian langkah selanjutnya, hidupkan mikroskop. Terus kita ambil sperma awetan di meja preparat. Letakin dengan benar ya guys. Kita atur tingginya menggunakan revolver. Pastikan tepat dengan mata ya. Kita atur penggunaan lensanya, mulai dari lensa yang paling besar sampai yang paling kecil, atur hingga pas ya. Jadi kita lihat ya hasilnya. Jadi ini adalah hasil praktikum dari spermatozoa, di mana kita lihat terdapat jelas kepala dan ekor. Dapat kita lihat bentuk dari sperma pada gambar ini. Yang di sebelah kanan terdapat sperma yang tidak normal dan beberapa juga yang normal. Ada beberapa kondisi yang terangkai dengan ketidaknormalan kondisi sperma seperti aspermia, yaitu kondisi sperma yang tidak ditemukan sama sekali di dalam air mani, dan astenospermia, yaitu jumlah sperma yang mampu bergerak hanya sekitar 40% dari keseluruhan isi sperma. Dan yang ketiga, teratozospermia, yaitu lebih dari 40% sel sperma bentuknya tidak normal. Sperma yang normal memiliki bentuk kepala yang oval dan ekor yang panjang. Bentuknya yang tidak sama dengan sperma normal tersebut dianggap sebagai sperma yang tidak normal. Sperma yang terbentuk tidak normal akan mempengaruhi geraknya dan pergerakannya menjadi kurang baik. Dan yang keempat, oligostenospermia, yaitu pergerakan sperma dianggap kurang baik dan jumlahnya tidak lebih dari batas normal. Dan yang terakhir, mycosospermia, yaitu ditemukannya sperma yang tidak hidup. Setelah kita amati awetan sperma, lanjut kita ganti dengan akvarium. Langkahnya sama seperti yang tadi ya teman-teman. Kita atur terlebih dahulu agar penempatannya pas. Lanjut kita teliti menggunakan lensa.
Nah, ini adalah hasil dari praktikum ovarium. Di sini terdapat kelenjar uteri dan endometrium. Endometrium adalah lapisan terdalam dari rahim atau uterus. Di samping itu, endometrium ini menjadi tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Maka dari itu, endometrium merupakan salah satu organ vital dalam sistem reproduksi wanita yang berperan penting dalam siklus menstruasi dan masa kehamilan. Endometrium terbentuk dari jaringan-jaringan yang terangkai dari lapisan dinding rahim, dari lapisan terluar hingga terdalam. Endometrium juga bisa mengalami kelainan yang dapat menyebabkan kondisi lebih serius seperti endometriosis, hiperplasia, hingga kanker.